Allah akan mengurangi siksaan untuk orang-orang yang sudah mati disebabkan doanya orang yang masih hidup. Ini yang kelima yang Allah berikan kepada umatmu ya Muhammad. Orang-orang yang sudah duluan mati itu, mereka akan dihilangkan dosanya, siksaannya, akan dikurangi siksaannya, akan dimudahkan urusannya dengan doa-doa orang yang masih hidup. Makanya ketika berkhutbah juga, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup atau yang sudah mati kita doakan. Maka doa yang kita buat untuk mereka, insya Allah doa itu bisa mengurangi siksaan untuk mereka yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, begitu juga nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan majlis ini senantiasa mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis kudusi. Hadis kudusi ini, ya, hadis kudusi itu merupakan hadis yang lafaznya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, kemudian makna yang terkandung di dalamnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir sama seperti firman Allah, tapi dalam berbentuk hadis, maka disebut dengan hadis kudusi, hadis yang sangat suci, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin sekalian, dalam hadis ini disebutkan annahu kana zata yaumin jalisan hazinan. Pada satu hari pernah Nabi kita duduk di satu tempat, tapi duduknya Nabi itu tak seperti biasanya. Nabi duduk dalam keadaan hazinan, bersedih. Ya, Nabi duduk dalam keadaan sedih. Ada sesuatu yang dipikirkan oleh Nabi, ada sesuatu yang membuat Nabi murung ketika sedang duduk di satu tempat. Kemudian fa'atahu Jibrilu alaihi salatu wassalam, maka tiba-tiba datanglah Jibril mendekati Nabi kita Muhammad. Faqala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, ma hadzal huznu, apa yang membuatmu bersedih wahai Muhammad? Kata Jibril, kenapa kau duduk termenung kemudian sedih berada di tempat ini ya Muhammad? Apa yang membuatmu bersedih? A'tallahu ta'ala li ummatika khamsata asya wa lam yu'tiha li ahadin qablaka. Padahal
Allah sudah memberikan kepada umatmu 5 macam. Yang 5 macam ini belum pernah diberikan kepada umat sebelummu. Tak usah bersedih wahai Muhammad, kata Jibril. Tidak usah termenung memikirkan sesuatu, karena engkau sudah Allah berikan keutamaan. Ada 5 keutamaan yang Allah berikan kepada umatmu yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelummu. Umat-umat yang lain tidak dapat ini, tapi umatmu mendapatkan keistimewaannya. Mendengar kata-kata Jibril, Nabi pun langsung tersenyum. Apa yang 5 yang Allah berikan kepada umatku? Al-awwal, qala Allah Ta'ala. Yang pertama, Allah menyebutkan, Ana inda zanni abdi bi wala yukhalifu zannahu. Yang pertama, saya akan memberikan kepada hambaku sesuai dengan dugaan hambaku, dan dia tidak akan mendapatkan kecuali sesuai dengan dugaannya. Ini yang pertama ya Muhammad, kata Jibril. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku akan memberikan kepada hambaku sesuai dengan zonnya, sesuai dengan dugaannya. Maka kita dianjurkan Bapak Ibu selalu husnuzon. Andaikan musibah yang datang pun selalu husnuzon. Kalau seandainya datang musibah, jangan mengatakan Allah itu marah dengan kita, Allah kejam dengan kita, Allah tidak adil kepada kita. Jangan. Bisa jadi musibah itu terbaik bagi kita. Andaikan mungkin musibah itu tak datang, musibah itu tidak kita terima, mungkin bisa menimbulkan kesombongan dan yang lain-lainnya. Dan kemudian apapun yang kita lakukan, selalulah berhusnuzon kepada Allah. Jangan pernah mengeluh, karena manusia ini terkadang banyak mengeluhnya, Bu. Bagaimana usahamu, Jo? Bagaimana bisnismu? Alah, sulit kali ini, kata dia. Kalau ngomong sulit, Allah berikan kesulitan. Ana inda zanni abdi bi. Saya memberikan kepada hambaku sesuai dugaannya. Kalau dugaan hambaku itu sulit, maka hasilnya sulit. Maka jangan marah kepada Allah kalau kondisi rezekimu selalu sulit. Datang balik ke rumah emaknya, gimana nak usahamu di sana? Alah mak, sulit, kata dia. Gimana usahamu? Hasilmu gimana? Rezekinya lagi seret, mak. Kalau ini yang kita sebutkan, ana inda zanni abdi bi. Saya akan memberikan kepada hambaku, kata Allah, sesuai dugaannya kepadaku. Yang kedua, kata Jibril, man satara alaihi fid dunya la yafdahuhu yaumal qiyamah. Kalau aibmu Allah tutupi di dunia, maka nanti di hari kiamat juga akan Allah tutupi aibmu, kata malaikat Jibril kepada Nabi. Ini satu versi. Versi yang kedua, kalau kamu menutupi aib orang muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibmu nanti di akhirat. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Yang mampu menutup aib saudaranya, maka nanti di akhirat pun akan Allah tutup aibnya. Karena kita semua ini punya aib, Pak. Punya cacat, punya keburukan, punya kejahatan. Andaikan aib itu tertulis di kening kita masing-masing, ini gawat, Pak. Ya. Kalau aib semua manusia tertulis di kening masing-masing, tidak akan ada manusia yang saling menghargai, menghormati. Datang saya ke masjid ini, tertulis kalau aib di kening saya. Alah, ngapain ngaji dengan ustaz tu? Ya kan?
ustaz tu begini-begini segala macam. Datang Pak Imam kita, terlihat juga aibnya di kening. Tak usahlah dia kita jadikan sebagai imam. Nah, tapi Allah karena sayangnya dengan kita hambanya, tidak Allah tunjukkan aib itu, walaupun aib kita sangat banyak, kekurangan kita sangat banyak, dosa kita sangat banyak, tapi tidak Allah tunjukkan kepada manusia yang lain. Tapi suatu saat nanti semua itu akan diperlihatkan kembali. Kesalahan kita, dosa yang pernah kita lakukan, itu akan diperlihatkan di hadapan kita semuanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti ada masanya mulut kita akan dikunci. Siapa yang ngomong di hadapan Allah? Nih, kedua tangan ngomong, kedua kaki ngomong, seluruh panca indera akan ngomong di hadapan Allah bersaksi. Bahkan tempat yang kita jadikan sebagai tempat untuk maksiat pun itu ngomong di hadapan Allah. Aku ya Allah tempat yang dia gunakan untuk maksiat. Kalau seandainya seorang laki-laki pernah menggandeng perempuan yang bukan mahram, itu jok motor pun ngomong Pak nanti. Ya, jok motor itu pun ngomong. Dulu wanita itu di sini dia buat duduknya, ngomong di hadapan Allah, memberikan kesaksian. Karena kita manusia ini, ya, kita manusia tidak terlepas dari perbuatan dosa. Dosa itu ada yang Allah sebutkan dengan istilah fahsya, ada juga yang Allah sebutkan dengan istilah mungkar. Yang dua ini beda Pak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan Jadi fahsya dengan mungkar ini beda, walaupun sama-sama perbuatan dosa. Apa bedanya Ustaz? Fahsya itu perbuatan dosa yang muncul dari hawa nafsu. Semua yang berhubungan dengan hawa nafsu disebut dengan istilah fahsya. Apapun bentuknya, kalau itu dari hawa nafsu kepada lawan jenis, ini disebut dengan fahsya. Kalau keburukan yang lain, dosa-dosa yang lain selain dosa kepada lawan jenis, maka disebut dengan istilah mungkar. Ada manusia hidup, ya, mabuk tidak, ya, kemudian narkoba tidak, nyolong tidak, perbuatan maksiat ini itu segala macam tidak, solatnya jalan terus, tapi ketika dilihat hubungan dengan lawan jenisnya, wah itu dosanya yang banyak. Hubungan dengan perempuan yang lain itu yang banyak. Hubungan-hubungan yang ilegal, itu yang banyak. Solatnya rajin, ya, berbuat dosa dengan saudara tidak, korupsi tidak, tapi ternyata dosanya dengan perempuan banyak. Nah ini masuklah dia dalam kelompok fahsya. Ya, sedekah rajin, tapi ternyata urusan dengan perempuan luar biasa. Nah ini namanya fahsya. Ada orang yang memang sebaliknya, dia dapat yang mungkarnya Pak. Apa itu yang mungkarnya? Main perempuan tidak, melakukan perbuatan zina tidak, melakukan apapun yang berhubungan dengan perempuan tidak, tapi korupsinya luar biasa. Ya, korupsinya luar biasa, maling duit orang luar biasa, melakukan keburukan dengan saudara luar biasa. Berarti dia dapat mungkarnya. Kalau memang bisa, ini dua-duanya harus kita hindari. Fahsyanya tidak terjadi pada diri kita, mungkarnya juga tidak terjadi. Hubungan dengan lawan jenis yang tidak halal itu tidak terjadi. Kemudian dosa-dosa yang lain juga kita hindarkan semampu kita.
walaupun setiap hari tentunya kita tetap dapat dosa, ya Pak ya. Ya, soalnya terkadang manusia ini ketika Allah uji dengan harta dan segala macam aman Pak, tapi ketika Allah uji dengan perempuan, sudahlah, sehebat apapun laki-laki, sesangar apapun laki-laki, kalau sudah ketemu dengan perempuan loyo Pak. Walaupun pangkatnya jenderal, kalau sudah di rumah itu sama seperti satpam ataupun security. Walaupun di luar sana pangkatnya jenderal, kalau sudah di depan istrinya sama dengan satpam, kan itu. Nah, lembut semuanya, lemah kalau di hadapan perempuan. Karena perempuan ini kaum ibu. Nah, ini wajar kalau kita sebut perempuan itu makhluk terkuat di bumi. Iya, makhluk terkuat di bumi itu perempuan. Kenapa Ustaz? Karena tipu daya perempuan Pak lebih kuat daripada tipu daya setan. Lebih besar Pak tipu daya perempuan daripada tipu daya setan. Kenapa saya sebut begitu? Al-Quran yang ngomong. Ayat Al-Quran menyebutkan, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu perempuan sangatlah besar. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya perempuan yang Allah sebutkan itu sangat hebat, sementara tipu daya setan lemah. Kenapa disebut lemah? Karena setan juga terkadang bisa putus asa. Kalau sudah putus asa setan menggoda seseorang, perempuanlah yang diambil untuk alatnya. Nah, dia jadikan perempuan sebagai alat untuk melancarkan aksinya. Nah, itu setan. Jadi setan pun bisa putus asa Bapak Ibu ya. Ketika sudah putus asa, ini perempuanlah yang menjadi alat pamungkasnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari sedaya mampu kita, sekuat tenaga kita, kalau saudara kita punya aib, jangan dibeber-beberkan, jangan diceritakan kepada siapapun dengan niat untuk merendahkannya. Terkadang kan mulut kita ini terlalu lancar Bu, ya Bu ya. Mulut kita ini terlalu lancar Pak. Kalau sudah terlalu lancar nanti pada akhirnya salah ngomong. Kalau sudah salah ngomong apalagi di depan media, akhirnya klarifikasi. Ya, kalau sudah klarifikasi dan sudah ada kata-kata yang salah menyinggung orang lain, akhirnya rumah pun kena jarah. Nah, itu ya kan. Nah, iya. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mulutmu itu harimaumu. Ketika salah menggunakan mulut, maka kita bisa ditelan oleh harimau itu sendiri. Makanya agama menganjurkan, kalau ada aib saudaramu, berusahalah untuk menutupinya. Andaikan kita sampaikan aib itu sebagai kisah, sebagai pelajaran, bukan niat untuk menghina dan merendahkan, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau niat kita memang ngomong dengan orang lain, mau merendahkan saudara yang punya aib tersebut, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang Allah berikan kepada umatmu itu Muhammad, kata malaikat Jibril, lam yughlaq ala ummatika babut taubah ma lam yughargiru. Tidak ditutup pintu taubat kepada umatmu sampai mereka itu gorgoroh. Apa itu gorgoroh? Gorgoroh itu adalah taraddudur ruhi bil halki, berbolak-baliknya ruh di kerongkongan. Kalau sudah berbolak-balik ruh di kerongkongan, nah itulah namanya gorgoroh. Sebelum datang gorgoroh, ketika manusia mau bertaubat, maka taubatnya masih diterima. Ketika seorang mau beriman kepada Allah sebelum gorgoroh, maka taubatnya, imannya Allah terima.
Terkadang ada Bapak Ibu orang yang semasa hidupnya dia baik dengan orang Muslim, padahal agamanya Katolik Protestan, tapi baik. Ada tempat-tempat yang dibuat sebagai pengajian model ini, dia mau berbagi ya makanan dan segala macam. Kemudian apapun kegiatan-kegiatan orang Muslim dia ikuti. Ternyata memang itu asbab untuk dia dapat hidayah. Ketika dia sedang sakaratul maut, disitulah hidayah itu Allah berikan. Mampu mulutnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau itu yang terjadi, maka semua apapun yang dia lakukan selama ini berupa keburukan, itu akan Allah hapuskan. Itu luar biasanya. Jadi selama belum gorgoroh, maka taubat masih Allah terima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama hamba itu belum gorgoroh. Jadi kalau sudah gorgoroh, itu biasa ditandai dengan suara ngorok, Pak. Ya, kalau sudah ngorok, ini biasanya sudah gorgoroh. Kalau sudah ngorok berarti tak lagi diterima taubat. Diterima taubat itu sebelum ngorok, bukan ngorok tidur, Pak ya. Ya, cuman tengok-tengok juga kalau ada kawan yang tidurnya ngorok ya. Ya, bisa jadi terlanjur juga lewat kan. Nah, jadi yang dimaksud gorgoro ini memang ketika napas itu, ruh itu sudah diambang ataupun hampir meninggalkan tubuhnya, sudah mulai berbunyi suaranya. Cuman dulu pernah terjadi Bapak Ibu, ada saudara saya ketika tiba-tiba saja ya dia langsung terjatuh dan kemudian lemas, kemudian suaranya pun seperti orang yang sedang ngorok. Sehat sebelumnya, tak ada apa-apa, muncul suara yang seperti itu. Pada akhirnya dibuatlah doa, minta kepada Allah supaya kalau memang dia masih ada harapan sembuh, Allah sembuhkan. Diberikan minum beberapa tetes ya. Ketika diberikan minum, tak lama kemudian muntah, Pak. Muntah dan ternyata keluar batu sebesar jempol kaki. Ternyata yang membuatnya ngorok itu ada batu sebesar jempol kaki menutup kerongkongannya, jalan napasnya. Ini wallahu a'lam batunya datang dari mana. Ya, dan ketika keluar itu benar-benar batu. Ya, wallahu a'lam itu batunya datang dari mana. Dan itu memang batu beneran, bukan batu apalah ya. Batu beneran. Ya, mungkin memang datangnya dari jalan yang gaib, wallahu a'lam. Ya, karena terkadang orang-orang yang ingin berbuat jahat, ya mereka mengirimkan sesuatu yang tidak baik melalui jalan yang gaib. Ya, kenapa begitu? Ada terkadang ketika mereka makan, makanan yang mereka makan itu terlihat biasa saja, tidak ada apapun, tapi hakikatnya makanan itu penuh paku, Pak. Ya, abang saya sendiri, abang kandung saya pernah mengalami itu. Ketika beliau mau makan dengan teman-temannya, kemudian mereka doa dulu sebelum makan. Habis mereka berdoa, bermunculanlah paku itu di nasi. Tapi karena sudah lapar, namanya anak muda, mereka ambilinlah paku itu, makanlah mereka. Ya, pakunya dibuang. Andaikan mungkin mereka enggak doa dulu sebelum makan, itu paku enggak terlihat, termakan melalui jalan yang gaib. Itulah terkadang yang membuat penyakit-penyakit yang tidak wajar terjadi kepada seseorang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi taubat itu masih Allah terima sebelum seseorang itu gorgoroh. Maka dalam satu riwayat disebutkan, ketika Fir'aun, ini Fir'aun yang sempat mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Saking merasa hebatnya Fir'aun Bapak Ibu, sampai mengatakan aku Tuhanmu yang paling tinggi.
tapi pada akhirnya tenggelam di Laut Merah. Ketika Fir'aun itu belum gorgoroh, hampir saja mulutnya mengatakan amantu bi Rabbi Musa, tapi pada akhirnya datang malaikat Jibril, dia ambil pasir ataupun tanah lautan itu, maka dia bungkamkan ke dalam mulut Fir'aun. Geram malaikat juga melihatnya, Pak, supaya jangan sampai Fir'aun mengucapkan amantu bi Rabbi Musa. Kenapa? Andaikan Fir'aun mengucapkan kalimat itu, sejahat apapun dia, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, anak-anak kecil banyak yang dia bunuh, dan dosa-dosa yang lain, dengan kasih sayangnya Allah, masih Allah terima, Pak, yang model itu. Maka malaikat mungkin geram, pada akhirnya mereka sumpel mulutnya dengan pasir lautan, supaya tidak mengucapkan amantu bi Rabbimu Musa. Pada akhirnya dia pun mati tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi hidup kita ini, sehebat apapun kita, ya, sekaya apapun kita, sekuat apapun tenaga kita, ada fase kehidupan yang kita lalui, dan pada akhirnya kita akan sampai juga pada fase yang lemah. Kalau sudah tua, bukan semakin hebat, semakin tua bukan semakin lihai. Ada di sini yang makin tua makin lihai? Hah? Ada tak? Makin lihai apapun, main bola payo katanya kan. Nah, apapun makin lihai, matanya makin terang, ada ya. Makin tua itu semuanya makin berkurang, dah ada makin lihai dah, ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Ketika Allah masih memberikan nikmat kepada kita, jangan jangan sombong, jangan angku, jangan menyebutkan bahawa orang lain dan menganggap orang lain hina dibandingkan kita, rendah dibandingkan kita, karena semua fase kehidupan akan kita lalui bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, man ata bimil'il ardi khati'atan yaghfiruha Allahu lahu ba'da an yaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, yang beragama bukan Islam, sebanyak apapun, walaupun sepenuh langit sepenuh bumi dosanya yang dia bawa, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah ampuni dan Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau seandainya kita juga umat Nabi Muhammad, setiap kita solat pasti kita ucapkan ini, ya Pak, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita ucapkan setiap kali kita solat. Maka mudah-mudahan ucapan kalimat tauhid, dua kalimat syahadat itu bisa menjadikan dosa-dosa kita gugur dari dalam diri kita semuanya. Karena apa? Kalimat tauhid ini merupakan kalimat yang sangat hebat. Karena kata Nabi, siapapun yang meninggalkan dunia, kemudian ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Makanya kita dianjurkan pada saat ada orang yang sedang sakaratul maut, kita duduk di dekatnya, duduk di sebelah telinga yang sebelah kanan, kita dekati, kita ajari dengan kalimat la ilaha illallah, agar dia bisa mengikuti apa yang kita ucapkan. Kalau seandainya Allah takdirkan dia dapat hidayah, maka dengan mudah lidahnya itu akan mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian sekaligus kalimat la ilaha illallah ini merupakan pakunya alam semesta. Alam semesta ini tak akan terjadi kiamat, tidak akan hancur kalau di dunia masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah. La taqumus sa'ah, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah,
sampai di muka bumi ini tak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau nanti di dunia ini tak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, maka disitulah hancurnya alam semesta terjadi. Kemudian yang kelima, yarfa'ul azaba anil amwati bidu'ail ahya. Nah ini ya, Allah akan mengangkat, mengurangi siksaan untuk orang-orang yang sudah mati disebabkan doanya orang yang masih hidup. Nah ini yang kelima yang Allah berikan kepada umatmu ya Muhammad. Orang-orang yang sudah duluan mati itu, mereka akan dihilangkan dosanya, siksaannya akan dikurangi, siksaannya akan dimudahkan urusannya dengan doa-doa orang yang masih hidup. Makanya ketika berkhutbah juga, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup atau yang sudah mati kita doakan. Maka doa yang kita buat untuk mereka, insya Allah doa itu bisa mengurangi siksaan untuk mereka yang di sana. Makanya bagi kita Bapak Ibu yang punya keluarga sudah Allah panggil, mari kita doakan supaya mereka dapat ampunan, Allah ringankan siksanya di dalam kubur dan nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din. Allahumma fakkihna fid din. Allahumma fakkihna fid din وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ومنكم تقبل يا كريم.